Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patri Junisa Abidin dengan nomor BM 10070123101. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dari kelas C. Sini saya akan menjelaskan kebencanaan kaitannya dengan proses geologi. Nah, bencana geologi merupakan bencana yang terjadi akibat proses geologi secara alamiah yang siklus kejadiannya mulai dari skala beberapa tahun hingga beberapa ratus bahkan jutaan. Nah, klasifikasi bencana geologi meliputi gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, gerakan massa tanah, dan batuan atau longsor serta banjir. Nah, tanah longsor adalah salah satu bentuk dari gerakan massa tanah, batuan, dan runtuhan batuan atau tanah. Nah, tanah longsor bergerak menuju lereng bawah yang dikendalikan oleh gaya gravitasi dan meluncur dari atas suatu lereng bawah yang jenuh air atau bidang gelincir. Nah, tanah longsor akan terjadi jika terpenuhi tiga keadaan, yaitu apa saja? Yang pertama, lereng cukup terdapat bidang peluncur atau batuan di bawah permukaan tanah yang kedap air, dan terdapat cukup air atau hujan yang masuk ke dalam pori-pori tanah di atas lapisan batu kedap hingga tekanan tanah terhadap lereng meningkat. Nah, bidang gelincir adalah merupakan salah satu bidang yang bersifat menahan air atau permeabilitas rendah, bersifat padat yang memungkinkan material pelapukan bergerak di atas tanah. Di atasnya, bidang gelincir biasanya terdiri dari lapisan yang keras dengan lapisan yang lunak. Apalagi apabila terjadi hujan, lapisan yang keras atau kedap air akan menjadi licin. Nah, lapisan yang lunak akan bergerak melalui lapisan kedap. Lapisan kedap berperan sebagai bidang gelincir, lapisan lunak bergerak sebagai material longsor atau si tanahnya itu jatuh. Nah, tanah longsor itu terjadi akibat pergerakan material seperti tanah atau batuan yang menuruni lereng dan dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Kerusakan akibat tanah longsor tidak hanya disebabkan oleh pemiringan lereng, namun jika dipengaruhi oleh kondisi morfologi, geologi, struktur geologi, hidrogeologi, dan tata guna lahan, kondisi tersebut saling berpengaruh sehingga mengkondisikan suatu lereng menjadi rentan dan siap bergerak. Inilah beberapa faktor bencana yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Yang pertama adalah kekeringan. Nah, bencana kekeringan merupakan fenomena alam yang dapat diakibatkan oleh kondisi geologi atau batuan suatu wilayah. Nah, jenis-jenis sifat tanah dan batuan yang terjadi penyusun suatu daerah akan sangat berpengaruh pada asupan dan serapan air tanah. Nah, pada daerah yang dinominasikan akan tersusun oleh batuan pejah dan keras dengan lapisan tanah yang tipis pada umumnya tidak menyimpan air dalam waktu yang lama, bahkan dapat menjadi surface runoff atau lolos ke bawah permukaan melalui celah-celah batuan. Hal ini seperti ini sangat umum dijumpai pada daerah berbatu seperti di daerah karst yang umumnya tersusun oleh batuan gamping atau batu kapur. Ya, contoh ya atau seperti di sepanjang pegunungan Selat Jawa, Gunung Kidul hingga Wonogiri. Nah, daerah yang kaya dengan batu beku atau metamorfik atau seperti di daerah Nusa Tenggara Timur dan Selatan Lombok. Nah, pada daerah-daerah dengan karakteristik tadi umumnya lebih senang menanam singkong, jagung atau pada ladang sebagai bahan makanan pokok. Nah, selain faktor geologi tersebut, kekeringan juga dapat diakibatkan oleh degradasi lahan akibat eksploitasi berlebihan, pengerusakan lahan, hingga mengakibatkan hilangnya kemampuan tanah dalam menyimpan air. Nah, ditambah dengan faktor iklim dan cuaca setempat hingga terjadi kekeringan berkepanjangan saat musim kemarau atau musim panas ya. Bencana ini sering mengakibatkan
kelaparan, hingga wabah penyakit menular. Nah, jadi gitu guys. Jadi kekeringan itu dapat menyebabkan suatu hal bencana yang emang agak-agak mengerikan ya guys ya. Seperti kayak kelaparan hingga penyakit menular karena itu bukan iklim sih, lebih ke arah faktor kekeringan. Nah, penanganan bencana ini dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitas lahan secara berkelanjutan. Nah, dan pembuatan waduk-waduk dengan area hijau sekitar untuk meningkatkan kesuburan dan pengadaan pasokan air secara alami di wilayah tersebut. Nah, jadi untuk kekeringan itu uh, bisa disolusikan dengan kita melakukan rehabilitas kayak penghijauan, reboisasi, dan membuat waduk-waduk dengan air yang warna hijau itu agar apa? Agar si air itu tetap menyimpan dan tidak terjadi kekeringan. Nah, ini ada lagi nih yang kedua. Yang kedua adalah longsor. Nah, secara umum longsor dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan tipe penggerakan. Yang pertama ada longsor translasi, longsor rotasi, penggerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, aliran material rombokan. Nah, itu apa saja nih? Yang pertama, penyebabnya yaitu longsor dan gerakan tanah merupakan peristiwa umum yang terjadi di daerah berlereng tidak stabil dan dipicu oleh curah dan intensitas hujan. Nah, yang kedua, sering diakibatkan oleh pengurusakan lahan, pengundulan hutan, tidak adanya pelindung tanah secara memadai. Yang ketiga, atau adanya lapisan impermeable atau batuan kedap air. Lapisan lempung di bawah lapisan tanah sehingga air tanah akan mengendap atau mengalir di atas lapisan tersebut. Nah, pada titik jenuhnya, air tersebut akan membuburkan lapisan tanah di atas lapisan tersebut sehingga akan bergerak sesuai dengan arah kemiringan lapisan impermeable tersebut baik ketika maupun rayapan. Nah, upaya menyikapinya yaitu perlu meningkatkan pengetahuan karakteristik wilayah secara fisik, pemahaman akan penting area hijau untuk kualitas lereng dan resapan air tanah di saat curah hujan tinggi. Nah, dan untuk menekan risiko yang dapat diakibatkan longsor dan gerakan tanah, perlu kita menghindari daerah-daerah rawan longsor dan gerakan tanah atau melakukan treatment untuk upaya mitigasi. Begitu guys. Jadi untuk mencegah terjadinya longsor itu ya sama seperti tadi, yaitu melakukan area penghijauan dan hindari area longsor. Itu seperti area pemukiman itu harus jauh dengan area longsor karena apa? Dapat mengakibatkan bencana alam begitu guys. Nah, lalu yang ketiga ada banjir dan banjir bandang. Banjir dan banjir bandang erat erat dikaitkan dengan kapasitas area tangkapan air di daerah hulu. Nah, berkurangnya area hijau di daerah hulu akan meningkatkan ancaman banjir. Sementara itu, minimnya vegetasi akan meningkatkan potensi longsor di daerah hulu. Nah, sehingga jika terjadi longsor di sekitar badan sungai akan mengakibatkan terbentuknya bendungan alam yang akan menjadi peluru banjir bandang. Nah, bendungan alam tersebut pada saat jika telah melewati kemampuan dan keseimbangannya, maka akan jebol dan akan terjadi terjangan air bak yang disebabkan dengan material longsor seperti tanah dan lumpur, bebatuan, hingga pohon-pohon kayu tumbang. Nah, pencampuran air bah dengan segala material tersebut akan meningkatkan daya hancur dan akan merusak apapun yang dilalui. Ya. Jadi banjir itu emang agak ngeri ya. Soalnya uh, si efeknya tuh emang lumayan mengerikan guys gitu. Kayak misalnya bisa-bisa terjadi pohon tumbang, bangunan runtuh, karena itu disebabkan oleh banjir. Itu karena mengapa kita harus melakukan kayak pembersihan solokan gitu agar tidak terjadi banjir dan banjir bandang. Karena itu efeknya sangat-sangat mengerikan gitu guys. Nah, yang keempat, nah ini nih, ini adalah gunung meletus. Nah, di Indonesia secara geotektonik terletak pada segitiga emas. Rasi lempeng yang menyebabkan Indonesia terdapat pada jalur cincin api di dunia, di mana pada jalur tersebut
tersebar gunung api aktif. Nah, jadi di Indonesia tuh banyak sekali gunung-gunung api yang masih terbilang aktif lah ya. Karena kita berada di cincin api dunia. Itu di mana letaknya itu di Indonesia. Nah, cincin api tersebut disebut dengan Ring of Fire Mediterania bagian barat Indonesia atau Sumatera, Jawa, dan Sirkum Pasifik di bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi sampai ke Pulau Maluku. Nah, banyaknya gunung berapi menghasilkan kekayaan alam, keindahan dan kesuburan lahan yang luar biasa. Namun, di samping itu menyimpan potensi bencana, khususnya letusan gunung berapi. Nah, jadi kalian tuh jangan terkecoh dengan gunung berapi ya, karena memang gunung berapi itu banyak manfaatnya, tetapi dapat melakukan bencana yang sangat 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 berbahaya. Nah, berikut adalah potensi berbahaya yang ditimbulkan dari adanya letusan gunung berapi dan pembagian zona berbahaya dari letusan gunung berapi itu. Yang pertama adalah lontaran atau bom vulkanik. Yang kedua, aliran lava. Yang ketiga, gas beracun. Yang keempat, awan panas, yaitu yang derajatnya bisa dari 600 derajat sampai 1000 derajat Celcius. Agak ngeri juga ya. Nah, banjir lahar, panas atau dingin. Nah, itu bisa disebabkan karena si laharnya itu turun ke bawah yang menyebabkan itu disebut tuh apa ya? Saya lupa. Nah, itu gempa bumi lokal. Nah, disebabkan karena gempa bumi itu karena seperti air yang mendidih yang akan keluar. Nah, itu. Nah, dari KRB 3, terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, dan hujan batu. KRB 2 itu dapat terlanda awan panas dan lontaran material vulkanik dan hujan abu. KRB 1 terlanda aliran dan hujan abu. Nah, berdasarkan catatan sejarah letusan gunung berapi, maka gunung berapi di Indonesia dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, gunung api tipe A. Nah, ini adalah gunung api yang pernah meletus atau meningkat kegiatannya sejak tahun 1600 sampai sekarang. Nah, tahun 1600 dibuat sebagai patokan. Mungkin karena saat itu para naturalis dari Belanda melakukan pencatatan. Nah, gunung api tipe B tidak memiliki sejarah letusan sejak tahun 1600 atau sebelumnya. Tapi terdapat lubang bekas letusan, yaitu kawah yang tidak aktif di kawah atau puncaknya. Nah, tipe B ada 30 gunung. Nah, yang C, gunung api tipe C. Nah, ada tipe gunung api yang hanya memiliki manifestasi panas bumi atau solfatarat fumalora. Nah, di permukaannya tetapi tidak memiliki sejarah letusan sejak tahun 1600 atau sebelumnya maupun lubang letusan di puncak atau tubuhnya. Tipe ini sebanyak 21 gunungnya. Dalam upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana, maka diantaranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, mempertimbangkan peta bahaya letusan gunung berapi. Pertama, tidak membangun permukiman bangunan vital atau strategis, bangunan lainnya yang mengundang konsentrasi banyak manusia di KRB 3. Nah, jadi kita tuh tidak boleh membangun bangunan yang mengganggu aktivitas konsentrasi. Nah, yang banyak manusia di KRB 3. Nah, yang kedua, hati-hati bermukim di KRB 2 karena bisa dibilang kayak lumayan agak ngeri gitu ya. Nah, yang ketiga, tidak membangun pemukiman dan aktivitas penduduk di bantaran sungai yang berpotensi terjadinya aliran atau banjir lahar. Nah, itu bisa disebabkan, bukan disebabkan, kita tidak boleh menyimpan pemukiman di daerah seperti kayak Gunung Kaki Merapi. Itu karena apa? Karena dapat menyebabkan terjadinya aliran atau banjir lahar yang bisa mungkin panas atau mendapatkan efek-efek yang agak nyeri. Nah, yang keempat, mempersiapkan rencana evakuasi, peralatan dan kebutuhan dasar
yang diperlukan jika terjadi letusan gunung berapi. Nah, jika kita tinggal di dalam pemukiman yang terdapat gunung berapi, nah kita tuh harus siap siaga dalam hal-hal yang harus kita persiapkan seperti kayak untuk penanganan pertama atau untuk makanan atau segala-galanya. Nah, yang kelima adalah gempa bumi. Nah, aktivitas gempa bumi sangat erat dikaitannya dengan aktivitas tektonik yang berlangsung di permukaan bumi yang menyebabkan adanya jalur-jalur patahan yang rawan terjadi gempa. Nah, masing-masing jalur patahan tersebut akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung tipe inerkasi tektonik yang ada di daerah tersebut. Nah, apakah terjadi tumpukan lempeng? Lempeng-lempeng saling bersinggungan atau bergerak jauh? Pasti. Nah, sehingga juga mengakibatkan adanya perbedaan karakteristik gempa. Nah, untuk memahami itu, sobat-sobat dapat membaca artikel yang berkaitan dengan lempeng tektonik ya. Nah, dalam pemahaman fenomena gempa bumi, terdapat beberapa pemahaman yang harus dipahami dan disepakati bersama. Nah, artinya perlu ada penyamaan persepsi. Yang pertama, kekuatan gempa pada sumbernya dinilai dengan skala Richter. Yang kedua, gempa bumi akan terasa kuat jika dekat dengan sumbernya dan terasa lemah jika jauh dari sumbernya. Meskipun kurang dari 8 skala Richter, sehingga itu bisa terjadi kalau misalnya kita berdiam dengan area yang terjadi sedang gempa, yaitu titiknya, kita akan terasa lebih besar gitu karena kita berdekatan dengan area gempanya. Nah, kalau kita kita berdiam diri dari kejauhan bergempa atau misalnya di wilayah mana, kita tidak akan terasa gempa. Mungkin persentasenya kecil lah akan terjadi, akan terasa gempanya gitu. Nah, ketiga, semakin dekat dengan pusat gempa, maka efek yang dirasakan akan semakin tinggi atau semakin besar. Nah, sebaliknya, jika kita lebih jauh dari pusat gempa, maka dampak dan goncangan akan lebih kecil. Seperti yang bisa saya jelaskan. Yang keempat, kejadian atau fenomena. Gempa bumi merupakan rambatan gelombang yang menghasilkan goncangan atau getaran di permukaan bumi. Dan setiap tipe rambatan gelombang gempa akan menghasilkan dampak yang berbeda-beda di wilayah yang dilalui. Nah, gitu guys. Nah, jadi itu guys yang menyebabkan bencana alam yang terkait dengan geologi. Jadi kesimpulannya dari saya, kita tuh harus melestarikan bumi dan menjaga bumi, dan kita harus tahu apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti yang tadi saya sebutkan. Dan itu pun berhubungan dengan namanya geologi yang pasti kita bisa tebak dan atau kita perkirakan gitu ya. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kata yang salah atau pengucapan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.